Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Jamaluddin. Gimana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam saya, yang punya sakit gatel-gatel hilang gatel-gatelnya. Amin. Yang punya sakit garuk-garuk di pantat hilang garuk-garuk di pantatnya. Amin. Yang punya sakit kepala hilang kepalanya. Amin. Ya tidak, masa hilang kepalanya takut. Punya kepala pusing, nggak punya kepala ya serem. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin, betul sekali. Memang namanya sedikit jadul, Jamaluddin gitu kan. Tapi sama lah sama Mas Udin, Salahuddin Siregar. Berarti Mas Udin ini namanya jadul tapi karyanya bagus. Saya juga semoga saya namanya jadul tapi karyanya bagus. Saya itu anak kedua dari 9 bersaudara. Iya, benar sekali. Hobi ibu saya hamil dan melahirkan. Ya, memang sangat banyak sekali. Makanya sebelum saya memulai, saya itu ingin menyanyikan satu lagu. Harusnya sih sedih, tapi nggak tahu nanti sedih nggak ya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi 9 kali. Karena ibu saya punya anak 9 gitu loh. Dan saya setuju dengan ungkapan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Karena saya pernah melihat sendiri bagaimana seorang ibu melahirkan satu orang anak. Mungkin kalau ibu-ibu sudah merasakan, tapi saya pernah lihat secara live. Ini kisahnya berawal dari ada santri pondok Kebon Jambu yang jatuh dari atas masjid. Astagfirullah, ya benar, astagfirullah ya. Jatuh bro, itu nyangkut di papan, jadi ininya robek. Wah, ini kitab saya panik, ini gimana nih? Saya bawa kemana ya? Rumah sakit, masa rumah makan? Saya bawa ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit itu saya waktu itu dengan kiai saya langsung OTW ke rumah sakit. Malam-malam saya bikin status dulu di HP OTW rumah sakit nih gitu. Ada yang mau ikut operasi gitu loh. Maklum lah, saya kan anak Instagramable banget gitu loh. Tepuk tangan untuk saya dong. Dibawa ini anak, dibawa ke UGD. Universitas Gawat Darurat. Apa sih? Unit Gawat Darurat. Unit Gawat Darurat. Ya, itulah, saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu kita bawa ke UGD, ternyata saya baru tahu di UGD itu ruangannya pakai ini. Pakai apa sih namanya tuh? Horden. Nah, pas di ruang tindak, ternyata di sebelahnya itu ada ibu-ibu yang sedang melahirkan. Saya lihat dengan jelas, gitu. Saya lihat dari situ, iya, itu ketika saya melihat ibu-ibu sedang melahirkan, ada 2 perasaan. Yang pertama bahagia, yang kedua sedih. Ya kalian tahu lah kenapa bahagia, karena saya melihat live gitu loh, tanpa VPN gitu loh. Tuh kan, yang ketawa pada paham ya, ketahuan kan. Jangan diumbar dong, anu kan. Nah itu saya lihat ibu-ibu sedang melahirkan. Ternyata saya lihat di situ, di sampingnya itu ada suami yang selalu menemani. Ternyata pas dia mau melahirkan, itu tangan kanannya memegang kepala suaminya. Di samping ada dokter yang memberikan semangat. Ayo ibu, tarik nafas. Keluarkan dua gitu. Kepala suaminya dibanting. Tarik nafas, keluarkan dua. Anaknya lahir, suaminya bonyok. Iya. Ibu, ayo bu, tarik nafas, keluarkan. Kalau ibu pengen bahagia, tarik saldo ATM itu. Kata suaminya, jangan bu, udah limit gitu. Tuh saya lihat secara langsung, ya Allah. Ternyata, lalu saya baca artikel. Ternyata ibu-ibu yang melahirkan itu sakitnya sama seperti 40 tulang dipecahkan secara bersama. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu dong. Makanya saya dalam pengajian saya bilang ke anak-anak, jangan pernah sakiti perempuan, karena tidak kamu sakiti pun dia sudah sakit ketika melahirkanmu. Bagaimana kata-kata saya? Biasa saja, ya. Karena gak ada yang tepuk tangan dari tadi. Keren kan? Kata-kata saya keren kan? Alhamdulillah, keren. Kayaknya pulang saya dikasih uang sama ibunda aja mas, gak apa. 200.000 aja bu, gak apa-apa. Itu ya, saya sudah melahirkan. Saya jadi teringat ibu saya, ya Allah. Itu, 1 anak, ibu saya 9 anak, bayangkan. Kuat sekali ibu saya. 9 anak, mungkin anak pertama masih berusaha. Anak kedua masih berusaha. Mungkin ibu saya itu ketika melahirkan anak yang ketiga sudah terbiasa. Oh sedang hamil ya, sedang keluar ya. Oh hamil ya.
sampai seterusnya gitu. Itu ibu saya keren banget. Makanya kalau ibu saya main TikTok mungkin gini kata-katanya. Istri kamu cantik. Pas melahirkan masih ngeden-ngeden tidak? Masih ngeden-ngeden, lemah. Itu ibu saya. Tepuk tangan untuk ibu saya dong. Kasihan ibu saya di rumah. Oh, dan perlu diketahui, ini saya tampil di sini tuh ada 7 adik saya sudah nunggu, minta jatah. Sudah tampil minta jatah gitu lah. Makanya panitia kalau bisa dihitung juga adik-adik saya ya. Biar tidak mengambil jatah saya, maksud saya gitu lah. Yang ngerti dong. Itu sudah. Dan hebatnya ibu saya itu dari ke-9 anak, semua anak laki-lakinya dikasih nama Udin. Tuh, Udin mendunia ya keluarga saya. Anak pertama Jalaluddin karena lahirnya di jalan. Anak kedua namanya Jamaluddin, tampan rupawan. Terima kasih. Anak ketiga namanya Imaduddin. Anak keempat namanya Izzuddin. Barangkali itu Bapak Jokowi pengen daftar ke keluarga saya, Jokowi Yudin jadinya. Barangkali Pak Anies juga pengen daftar ke keluarga saya, Anies Basudin gitu. Silakan, barangkali tidak apa-apa. Minimal ibu saya bangga punya anak jadi presiden. Iya kan, tepuk tangan dong. Aduh, itu. Nah ini tuh balada seperti ini terjadi. Adik saya yang keluaran 2017, ini keluaran terbaru dari keluarga saya. Adik saya yang keluaran terbaru ini, adik terakhir saya tuh punya ambisi harus ranking 1, tapi terhalang gara-gara bahasa Indonesia. Jadi pelajaran matematika dia dapat 10. Kalau pulang saya dapat 10, ya kasih saya uang 2000. Pas pelajaran bahasa Indonesia dia ngepel. Kata ibu gurunya, anak-anak silakan tulis nama kamu dan nama saudara-saudara kamu. Nanti dikumpulkan. Yang lain gampang, karena saudaranya 2, 1, adik saya 9. Dari awal kakaknya sampai terakhir, aduh, adik saya ini stres. Pindah sekolah gara-gara pelajaran bahasa Indonesia. Menyebutkan nama kakak-kakaknya. Gurunya saya, Bu, kenapa harus menyebutkan nama kakak-kakaknya? Ya Kang, adiknya harus menyebutkan nama kakak-kakaknya. Ternyata nangis, pindah sekolah. Gara-gara kakaknya terlalu banyak. Ibu ini, yang salah ibunya, tetap adiknya tidak salah. Karena adik saya perempuan tidak pernah salah. Iya. Gitu. Nah, sudah seperti itu, alhamdulillah, saya selain punya 2 dari 9 bersaudara, saya juga mondok di pesantren Kebon Jambu Al-Islami yang dipimpin oleh Ibunda Hajah Masriah Amfa. Pondok pesantren kita itu sangat unik. Pondok pesantren kita itu sangat unik. Dan salah satu keunikannya, santri kita itu paling suka sholat jenazah. Nih, gak percaya, 1 kali sholat jenazah mereka Allahu Akbar, itu dikasih ampau 20.000. Makanya kita suka menyebut, ayo anak-anak, hari ini ada sholat berhadiah. Nah itu anak-anak senang, karena memang saya yang jadi imamnya. Saya imam 50.000 Pak. Anak-anak 20.000. Saya tidak kasih tahu anak-anak, takutnya kalau mereka tahu mereka menjadi imam, gitu lah maksud saya gitu. Lah, punten saya 50.000 untuk 7 adik-adik saya juga itu. Harusnya ditambah. Nah itu, bayangkan 1 mayit 20.000. Nah 1 mayit 20.000. Makanya waktu tahun kemarin itu saya ingat, bulan-bulan kemarin pernah banyak sekali orang yang meninggal. Nah itu pesantren saya sangat bahagia. Karena ini nih, cuan. Berarti saya setuju dengan ungkapan terkadang kebahagiaan itu berada di atas penderitaan orang lain. Nah, saya setuju dengan itu. Dan selain itu, selain sholat mayit, saya itu ya sangat resah. Sekarang itu di Indonesia sedang marak yang namanya tawuran. Benar tidak? Nah, itu yang dipelopori kalau tidak salah ya oleh Kodok Bizer atau siapa itu namanya. Ya, kata Bizer yang kita yang berfok memain gitu dah. Nah, yang seperti itu alhamdulillah lembaga pendidikan yang tidak pernah ada tawuran itu hanya di pesantren. Kenapa? Karena saya baru masuk, yang diajarkan oleh ibunda kita manggil nyai kita itu dengan sebutan ibunda biar lebih akrab. Atau nah, tapi bukan akrab bro gitu, bukan. Kamu sih mikirnya akrab bro lagi. Bukan, biar lebih dekat saja ibunda. Jadi yang pertama diajarkan adalah berakhlakul karimah. Makanya saya sampai sekarang di Indonesia belum pernah ada yang namanya pesantren tawuran. Iya kan? Anak pesantren mana lu? Gitu. Ya masalahnya nggak pantas. Anak pesantren, wush. Enak kalau anak SMK, mereka bisa pakai rantai. Di pucuknya pakai gear. Kita anak pesantren pakai sarung. Di ujungnya pakai celana dalam yang nggak dicuci 1 bulan. Anak pesantren mana lu? Takut masuk. Celana dalamnya masuk gitu. Nah yang paling
Yang paling kami takuti kalau memang terjadi ada tawuran di pesantren, itu yang paling kami takutkan adalah ribut dengan pesantren tahfidz Quran. Iyalah takut. Tahfidz Quran mana lo? Itu mereka bacanya pakai doa. Mereka kalau kita pakainya itu sarung selama dalam 1 bulan itu. Nah, kalau mereka pakai doa, ayat kursi. Kurang mempan, pakai ayat meja, kulkas 2 pintu, mobil Pajero. Kalau pesantren mana lu Pajero? Blang gitu tuh. Enggak lucu, makanya kita paling takut dengan itu, apa namanya? Pondok tahfidz Quran gitu. Ya itu sekilas tentang pesantren. Nah mungkin karena waktunya masih ada, Mbak? Habis ya. Padahal saya pengen ditambah durasi, barangkali aja amplopnya lebih gede gitu. Kasian Mbak, adik-adik saya 7. Mbak nggak ngerti nih. Siapa yang tanggung jawab nih, sudah sampai Jakarta nih dari Cirebon. Ya bukan gitu mas, adik saya udah nunggu di sana itu Mbak. Kalau Mbak tahu nih saya pulang besok, itu adik saya udah baris. Jatah saya tuh. Makanya Mbak, gimana nih? Udahlah, sudah. Ya, semua yang saya katakan tadi semuanya hanya untuk menghibur dan alhamdulillah semuanya terhibur. Tapi kalau ada kata-kata yang menyakiti dan tidak sesuai, siapapun tolong jangan dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.